Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bertemu kembali di khotbah online GPC Anugerah Bermazmur 26 Juli 2020. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita menerima pernyataan firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sangat percaya Tuhan sudah memelihara kami dan memberikan kepada kami kehidupan dan kekuatan. Dan satu hal yang kami mau syukuri hari ini adalah kami boleh bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berkata-katalah kepada kami. Karena kami bukan cuma ingin mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga ingin mengerti, memahami dan bertumbuh di dalamnya. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kemenangan, bahkan menjadi lebih dari seorang pemenang. Itu sebabnya Allah Roh Kudus, kami merindukan Engkau, memberikan kepada kami pencerahan. Dan firman-Mu yang diurapi boleh memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah saudara baik? Kita semua merindukan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan hidup yang diberkati, dalam keadaan hidup yang penuh dengan kemenangan, walaupun melewati berbagai macam cobaan dan tantangan. Saudara-saudara, perjalanan kita bersama Yesus itu ibarat sebuah petualangan rohani. Kadang ada saat-saat yang menyenangkan, tapi kadang ada saat-saat yang sangat mengerikan. Tetapi percayalah, di ujungnya tetap saja happy ending. Itu sebabnya hari ini saya mau memberikan tema khotbah, yakni petualangan bersama Yesus. Hari ini pandemi belum berlalu. Di Indonesia angka positif COVID sudah mencapai 97.286. Dan di Jawa Timur juga merupakan angka yang sangat tertinggi, yakni 19.946. Di Surabaya sendiri, di kota ini sudah mencapai 8.000 lebih. Akibatnya sektor real, mobil, pariwisata dan lain-lain turun. Ekspor impor pun juga terkena dampaknya. Kalau masyarakat Indonesia sudah mulai mengalami krisis secara ekonomi, lalu bagaimana dengan ekonomi orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, rajin beribadah, rajin belajar firman, rajin mengasihi Tuhan, lagi hot-hotnya dekat dengan Tuhan? Apakah mereka ternyata tidak terkena dampak? Mereka justru semakin melimpah dengan berkat Tuhan? Atau sama saja dan bahkan lebih terpuruk? Saudara-saudara, ada satu pertanyaan, apakah benar orang-orang percaya akan diberkati secara materi? Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, mereka yang merenungkan Tauratnya, merenungkan firman-Nya siang dan malam, akan seperti pohon di tepi aliran air, yang buahnya berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Betapa kita senang sekali memegang ayat ini, karena ini adalah janji Tuhan. Tapi kalau dalam kenyataan tidak seperti itu, apakah berarti firman Tuhan tidak digenapi? Saudara-saudara, inilah yang dinamakan petualangan rohani. Petualangan bersama Yesus, di mana kita mengalami hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga. Hal-hal yang membuat kita menjadi pusing, membuat kita tidak tahu kita harus melakukan apa lagi. Tapi mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama, dan Dia akan mencerahkan kita. Mari kita baca saja Matius pasal 15 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Tetapi lalu
Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimanakah di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada berapa lagi ikan kecil? Dan ada beberapa lagi ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Saudara-saudara, setelah itu aktivitas rohani berhenti. Ganti Tuhan yang akan meneruskan pekerjaannya karena ia belum selesai. Situasi pandemi membuat aktivitas rohani seperti berhenti sejenak. Dan situasi ini mirip dengan situasi di mana orang-orang banyak ini yang begitu sibuk mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, tiba-tiba kehabisan bahan makanan. Karena 3 hari berturut-turut mereka mengikuti Yesus kemana-mana. Dan kemungkinan mereka juga tidak mandi. Sudah bisa bayangkan saja situasi keadaan tubuh fisik mereka pasti sangat tidak bagus. Tetapi mereka tetap mengasihi Tuhan. Namun ada saat di mana mereka sudah tidak mampu lagi. Mereka merasa letih, merasa lapar. Dan Yesus berkata, suruh mereka duduk di tanah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan buat saya. Waktu Yesus berkhotbah dan dia tahu orang-orang ini sudah terlalu lama mendengarkan khotbahnya, mereka pasti lapar karena kehabisan bahan makanan. Kenapa Yesus masih tetap berkhotbah? Kenapa Yesus tidak berhenti? Dia bikin mukjizat, dia kirim mana dari surga seperti pada zaman bangsa Israel menerima mana dari surga, roti yang turun dari surga. Yesus tidak melakukan itu. Yesus tetap dan terus berkhotbah sampai ia selesai. Baru setelah itu dia menyuruh mereka berhenti. Nah, dari sini kita belajar sesuatu, bahwa situasi ini hampir sama dengan situasi kita sekarang, di mana aktivitas rohani benar-benar berhenti. Mau ibadah saja sudah nggak bisa lagi. Walau sekarang mungkin sudah ada dibuka di beberapa tempat, tetapi masih banyak yang belum melakukan itu karena situasi COVID di Surabaya itu sangat tinggi sekali. Yang jelas gerak dibatasi, saudara. Ada social distancing, harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, cuci tangan dulu. Saudara bisa merasakan bahwa saat pandemi ini adalah saat seperti orang-orang yang mengikuti Yesus sedang kehabisan makanan. Dan saat ini kita kehabisan uang dan banyak lainnya juga. Hampir sama kondisi. Hidup seakan terhenti. Tapi ketahuilah bahwa melalui pandemi Tuhan justru mau bergerak melawat umatnya di dalam situasi yang sangat terbatas, situasi yang sangat sulit ini. Dia mau kerjakan mujizat itu di dalam kehidupan kita, yang ketika kita percaya kepadanya, kita bersungguh-sungguh kepadanya, firman itu akan digenapi. Saudara-saudara, kita sekarang akan melihat satu poin dari apa yang Yesus ajarkan melalui peristiwa ini. Karena apapun di dalam perjalanan Yesus itu adalah kebenaran. Apapun di dalam perjalanan Yesus itu diberikan untuk kita supaya kita mengerti rencana dan rahasia-rahasianya. Di dalam petualangan ini kita menemukan yang pertama, Tuhan tidak terganggu dengan masalah-masalah jasmani saat perkara-perkara rohani yang Tuhan ingin berikan kepada kita belum selesai. Dia tidak akan pernah berhenti berkhotbah meskipun kita sudah kehabisan makanan. Saudara-saudara,
Saudara, kita melihat Yesus tidak tertarik menoleh kepada persoalan-persoalan lahiriah seperti kesulitan dan kelaparan kita, atau sakit penyakit, atau sedang bokek, tidak punya uang. Oh, seakan-akan Tuhan membiarkan kita begitu saja. Mengapa? Karena Dia belum selesai mengajar dan kita belum selesai belajar. Inilah yang sedang terjadi. Tuhan ingin menjadikan kita seorang murid di dalam petualangan rohani, di dalam petualangan bersama Yesus. Dia tidak tertarik untuk membuat kita menjadi kaya secara materi, tapi Dia tertarik untuk membuat kita antusias secara rohani, bersemangat untuk mencari Dia, bersemangat belajar mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, menjadi lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita lihat, ada 3 ayat di mana kita akan belajar bahwa perkara-perkara rohani ini di hadapan Tuhan begitu sangat penting, meskipun kita seringkali tidak mementingkan itu. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus mengajarkan satu hal, fokus kepada firman-Ku, fokus kepada perkara-perkara rohani. Soal yang lain, kamu berkata kurang, kamu berkata bingung bagaimana mendapatkannya, bagaimana mencukupi kebutuhan. Tuhan berkata, aku nanti akan tambahkan kepadamu. Ini janji firman Tuhan. Mengapa? Karena perkara rohani lebih penting, jauh lebih tinggi daripada perkara-perkara yang ada di bawah. Di dalam Roma 14 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian pula di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kita tinggal dan hidup di bumi, tapi kita disuruh memikirkan perkara yang di atas. Harusnya kita memikirkan yang ada di bumi, yang ada di bawah, karena ini real, ini langsung. Yang di atas tidak kelihatan, tapi Tuhan mau kita memikirkan perkara-perkara rohani. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-1, perkara yang di atas ditunjukkan lebih jelas maksudnya. Carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perkara di atas adalah perkara di mana Yesus duduk di sana memerintah sebagai raja. Ini bicara apa? Ini bicara tentang carilah perkara surgawi. Saudara-saudara, pikiran dan tindakan kita memang selalu terjebak untuk perkara duniawi. Karena memang kita tinggal di dunia dan kita hidup secara duniawi, kita hidup secara daging. Tapi Tuhan mau kita seperti Maria yang antusias mendengar firman-Nya, duduk dekat di kaki Yesus. Bukan seperti Marta yang antusias melayani secara daging. Marta ini bukan wanita tidak baik, Marta ini bukan jelek, tapi Marta ini sebenarnya adalah wanita karir yang hebat. Dia memberikan apa yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Dia bisa menyiapkan jamuan untuk Tuhan, dan dia sibuk dengan pekerjaannya, menyiapkan makanan untuk Yesus dan orang banyak. Ini luar biasa, ini bukan hal buruk. Sekali lagi, kita tidak bisa menghakimi Marta melakukan hal yang salah. Persoalannya adalah apa yang dikatakan Yesus tentang Maria dan Marta. Yesus berkata kepada Marta ketika Marta protes kepada Tuhan karena saudaranya Maria tidak membantu dia bekerja. Yesus malah berkata, Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan segala sesuatu, tetapi ketahuilah apa yang dilakukan oleh Maria, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripadanya. Saudara-saudara, bukan berarti yang dilakukan Marta itu salah, tetapi karena Marta terlalu fokus dengan pelayanan yang bersifat daging, maka Yesus menyadarkan dia bahwa pelayanan yang bersifat rohani itu lebih penting. Yang fana kalah
Allah dengan yang kekal. Marta mengerjakan perkara-perkara untuk hal-hal yang fana, tetapi Maria mengerjakan hal-hal yang kekal. Jadi saudara-saudara, Yesus pun mengatakan, jangan kumpulkan hartamu di dunia ini, karena ngengak karat akan merusakkannya dan pencuri datang untuk membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Saudara-saudara, Tuhan tidak mendesain bumi yang sudah terkutuk ini sebagai tempat yang kekal. Itu sebabnya tidak ada harta yang kekal, tidak ada kesehatan yang kekal, tidak ada pengetahuan yang kekal, tidak ada apapun yang kita miliki di bumi ini bersifat kekal. Semuanya fana, semuanya akan rusak, semuanya akan hancur, semuanya akan habis, semuanya akan hilang. Maka Tuhan mengizinkan kita untuk tidak fokus memusatkan perhatian kepada perkara-perkara di bumi. Kita di bumi hanya menggunakan apa yang ada, menikmati boleh, tapi jangan hidup kita untuk perkara-perkara di bumi. Sebaliknya, Tuhan mendesain surga sebagai tempat yang kekal, sehingga apapun yang kita simpan di sana tidak akan pernah hilang. Itu sebabnya Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Kalau kita mengumpulkan harta di surga, maka dengan sendirinya kita akan memperoleh keuntungan yang besar. Seperti Maria, apa yang engkau lakukan tidak akan diambil oleh siapapun juga. Poin yang kedua, melihat apa yang telah dilakukan Yesus pada orang banyak itu, kita mau belajar untuk tidak pernah berkata bahwa Tuhan tidak mungkin mengizinkan kita terpuruk secara jasmani atau secara daging. Ada anak-anak Tuhan yang berkata, aku ini milik Tuhan, anak Tuhan, maka hidupku akan selalu enjoy, senang, bahagia, tidak akan mengalami masalah, persoalan, tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada kerugian dan kesulitan. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan justru mengajarkan melalui peristiwa ini, kita bisa mengalami keterpurukan secara daging. Seperti orang-orang yang antusias mengikuti Yesus selama 3 hari sampai kehabisan bahan makanan. Dan mereka pun akhirnya mengalami lemas, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kondisi tidak berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam petualangan rohani, justru kita bisa mengalami yang namanya dehidrasi jasmani. Ketika kita benar-benar menjadi begitu dekat dengan Tuhan, ternyata masalah malah datang silih berganti. Bahkan Tuhan kadang-kadang izinkan kita terperosok di dalam lembah kekelaman. Tapi seperti Daud, marilah kita beriman dan berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Demikianlah seharusnya kita percaya. Teguh berdiri, tetap kokoh, karena kita tidak sendirian. Ada tangan Tuhan yang menjaga kita. Dalam sebuah tekanan, orang bisa menjadi lemah, letih lesu, berbeban berat, merasa tidak ada pertolongan, merasa dibiarkan sendirian, seakan Tuhan itu diam saja. Lalu mulai kita berkata, apa maumu Tuhan? Tidak ada jawaban. Kita masih terus dibiarkan berada di dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, bertahanlah. Tapi jangan samakan keterpurukan itu karena akibat dosa. Karena ada saat-saat kita terpuruk secara jasmani yang diakibatkan karena Tuhan sedang menguji kita, atau terpuruk secara jasmani karena
itu adalah ujian Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bisa juga orang terpuruk, orang mengalami masalah dan persoalan itu karena hukuman dosa. Dan ini berbeda. Mantan seorang narapidana yang baru saja bebas April 2020. Berarti berapa? 3 bulan ya? April, Mei, Juni, sekarang Juli. 3 bulan yang lalu. Dia ditangkap lagi dan masuk penjara lagi karena mencuri 3 HP di Kebumen. Dan ternyata dalam historisnya dia sudah 4 kali masuk penjara. Jelas saudara bahwa ini terpuruk secara jasmani karena akibat dosa dan bukan karena ujian. Beda dengan mantan karyawati kantor yang jujur. Saat bekerja, dia sendirian di kantor itu. Lalu tiba-tiba ada barang datang dan dia mengantar ke gudang. Dia lupa mengunci kantornya. Tetapi saudara-saudara, tukang yang mengantar, tukang yang mengirim barang ke gudang itu tidak sendirian, tapi 2 orang. Satu masuk ke gudang bersama dia, satunya ada di depan. Akibatnya, laci kantor yang tidak dikunci dibuka, uangnya diambil. Lalu sang bos menuduh dia mencuri uang. Dia tidak mencuri uang, dia hidup jujur selama itu. Dia seorang anak Tuhan. Itu hanya karena kelalaian. Tetapi inilah yang dimaksud dengan ujian dan bukan terpuruk akibat dosa. Jadi saudara-saudara, kita harus membedakan. Kalau keterpurukan kita itu kan akibat dosa, maka kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya kita dipulihkan hidupnya. Tetapi kalau kita terpuruk karena itu ujian dari Tuhan, maka kita harus tetap bersemangat. Kita harus tetap percaya Tuhan tidak akan melepaskan tangan kita. Tuhan akan tetap menggenggam dan memberikan kemenangan kepada kita. Poin yang ketiga, jangan takut. Tuhan punya waktu sendiri untuk beracara. Tuhan punya waktu sendiri untuk berkarya setelah apa yang Tuhan ingin kita dapatkan, yakni perkara-perkara di atas perkara-perkara rohani, sudah ada di tangan kita. Maka dia akan berhenti. Stop. Engkau dalam kesulitan, dalam masalah, dalam persoalan, stop. Tenang. Sekarang ganti aku yang akan turun mengerjakan segala sesuatu yang kamu perlukan, yang kamu butuhkan. Maka saat itu saudara-saudara, Tuhan akan menoleh kepadamu. Tuhan akan fokus kepadamu untuk menambahkan apa yang kurang, sehingga Anda akan tetap merasa cukup. Hatinya akan tergerak oleh belas kasihan untuk tidak membiarkan orang-orang yang mengasihinya jatuh tergeletak. Seperti Tuhan berkata, aku mau mereka pulang dan tidak pingsan. Saudara-saudara, dia akan menyentuh Anda dengan mujizat, sehingga kekurangan yang saudara alami akan berubah menjadi kecukupan. Bahkan stok berkatnya, pertolongannya itu lebih. Seperti 7 bakul penuh, 7 bakul besar itu penuh dengan roti, masih sisa. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Maka ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, Tuhan tidak pernah tertarik mendengar rengekan doa kita, karena masalah-masalah jasmani sebelum hal-hal rohani dari Dia kita dapatkan. Jadi walaupun kita merengek, kita menangis, kita meminta, jangan paksa Tuhan menolong Anda. Kalau Dia belum selesai mengajar, Dia belum selesai memberikan yang rohani, perkara-perkara di atas itu kepada saudara. Kalau itu sudah selesai, maka Dia pun akan berhenti. Yang kedua, jangan pernah berpikir Tuhan pasti tidak izinkan kita terpuruk dalam pengalaman jasmani, yakni masuk di dalam lembah kekelaman. Mengapa? Karena itu adalah ujian.
Asal itu bukan karena masalah yang kita buat karena dosa. Jadi bertahanlah. Tinggal sedikit waktu lagi. Tunggulah. Jangan takut. Ini yang ketiga. Yesus punya waktu sendiri untuk menolong kita. Bersyukurlah. Seperti Yesus bersyukur sebelum membuat mujizat. Lalu memecah-mecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya memberikan kepada orang banyak. 4.000 laki-laki, semuanya cukup. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti ada berapa puluh ribu, ada berapa ribu. Saudara-saudara, ini adalah mujizat. Mujizat itu disediakan, dan kasih karunia akan melimpah-limpah diberikan kepada kita. Kita melihat pada waktu Yesus selesai melakukan semuanya, dia bertolak ke tempat lain. Dia pergi ke daerah Magadan. Itu berarti dia masih meneruskan pelayanannya. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja. Dia akan bekerja dari satu benua ke benua lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, dari kota satu ke kota lainnya, dari desa ke desa, sampai ke pelosok dan pedalaman, di mana kemuliaan, kuasa yang dia miliki akan dialami oleh umatnya. Saya percaya ketika kita bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk mengerti, kita akan diberkati. Tuhan memberkati saudara.